Nah, maka hadirnya Ansor memang untuk bisa menjadi solusi dari masalah itu. Mereka yang kemudian sudah akses secara organisasi melalui jejaring, kemudian lahir dari rahim masyarakat desa yang hidup dengan serba keterbatasan, maka mereka harus menjadi garda terdepan, termasuk saya sendiri memang menjadi bahagian untuk merasakan bagaimana denyut nadi dari masyarakat kita di pinggiran. Tidak punya pekerjaan, kemudian pendidikan rendah, kemudian Oke, kerabat, kita lanjutkan perbincangan dengan Ajo Rahmat, Tuanku Sulaiman. Ajo, tadi kita udah bincangkan bahwasanya kader Ansor itu kan luar biasa banyak ya, secara nasional, apalagi sekarang di Sumatera Barat juga tengah berbenah dan sudah mencapai ribuan ya. Jumlah ya, massa selalu menjadi perebutan. Itu pertama. Yang kedua, itu mungkin yang kedua ya. Yang pertama itu tentu jumlah yang banyak ini tentu perlu dilakukan penguatan-penguatan ya, Ajo. betul. Baik penguatan pengetahuan maupun dari sisi ekonomi. Apa yang dilakukan untuk itu? Jadi kita di Ansor itu memang punya jejaring, kemudian kita punya grup terkait dengan informasi-informasi itu kita sebarkan ke grup itu dalam konteks pendistribusian kader. Jadi ada permintaan dari lembaga pemerintahan, kemudian ada lembaga-lembaga non struktural lainnya itu. Sepanjang kader kita itu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Sesuai kemudian kualifikasi. ya, kualifikasinya, kemudian mereka punya kompetensi, ya kita dorong dan kita kawal. Jadi kita kawal, ya ada yang kita distribusikan kader kita ya di lembaga-lembaga independen, penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, kemudian juga ada yang bekerja di pemerintahan, ada di pemerintah kabupaten kota, ada di provinsi, kemudian ada juga di lembaga vertikal lainnya seperti Kementerian Agama, kemudian ada kementerian lembaga-lembaga lainnya. Lalu kemudian bagi yang punya keahlian di bidang agama, karena kita juga punya majelis zikir Jalul Ansor, ya kita dorong mana yang kiai, alim, ulama atau buya atau ustadz, ya kita dorong untuk mengelola pesantren, lembaga pendidikan, karena memang kita tidak hanya mendistribusikan kader itu untuk mengisi pos-pos lembaga publik pemerintahan saja, tapi juga kita membackup karena Ansor itu adalah masa depan NU. Ada yang punya keahlian di bidang keagamaan, kita dorong mereka berkhidmat di pesantren, menjadi tuanku, menjadi buya, sehingga nanti mereka yang akan menjadi syuriahnya NU. Jadi ulama-ulama yang punya kompetensi, keilmuan terkait dengan keagamaan. Jadi ini mereka kita kawal. Kemudian ada di masjid-masjid, di musala-musala. Karena memang kita harus pegang juga masjid dan surau-surau ini. Karena memang kalau seandainya ini kita tinggalkan nanti diisi sama orang lain. Karena sebab gerakan-gerakan penguasaan masjid dan surau ini semuanya kan juga kompetitif. Nah, jadi nggak kompetitif, kita dorong, kita persiapkan kader kita supaya mereka juga harus berminat. Jangan karena sudah banyak di pesantren sebenarnya kemudian udah nanti dia sibuk di luar saja. Kita bagi juga sesuai dengan keahlian masing-masing. Kita memang sebenarnya mendorong ada yang bergerak di dunia entrepreneur. Jadi informasi-informasi kemitraan yang dibangun oleh pimpinan pusat melalui lembaga-lembaga lain kita dorong. Jadi kita memang sebenarnya sudah mendorong supaya jiwa entrepreneur di kalangan Ansor itu tumbuh. Karena memang selama ini ya ada peluang buat ini, buat itu, kata kader kita belum punya CP, kita belum punya PT dan segala macamnya. Karena ada kemarin ada Ansor sinergi membangun negeri, kerjasama Ansor dengan BNI, Pertamina buat Pertasop. Ya didorong kader-kader Ansor untuk mengambil peran-peran seperti itu. Tentu itu adalah orang-orang yang punya talenta di situ. Nah, kalau tidak punya talenta nanti ngurus-ngurus seperti itu sia-sia jadinya kan. Jadi kalau diserahkan iza usnidal amru ila ghairi ali fantazirif sa'ah.
kalau diserahkan suatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, ya berarti kita akhirnya menunggu kehancuran saja, nunggu waktunya. Supaya itu jangan terjadi, memang tetap ada pembekalan-pembekalan. Jadi tetap ada disiapkan. Ya, disiapkan, dikuatkan mereka punya talenta di bidang apa, mereka hobinya di mana, bergeraknya kita salurkan karena jaringan kita ada yang bergerak nanti di bagian hukum, ada LBH, kemudian ada di bidang ekonomi, ada lembaga ekonomi kita, kemudian ada yang ngurus trapel haji dan umrah juga sudah ada sorban trapel. Jadi di Ansor ini memang sudah mengisi sub-sub dari kebutuhan masyarakat, itu sudah dilembagakan. Kita nanti mendistribusikan kader kita sesuai dengan kompetensinya itu. Jadi cukup lengkap lah ya untuk para kader ini. Secara struktur, secara format sudah ada. Tinggal lagi penguatan terus keberanian untuk terus berkreasi. Karena memang tentu karena kita namanya gerakan pemuda Ansor, namanya gerakan, memang kita harus kreatif. Kemudian harus bergerak terus ya. Iya, boleh tidur. Itu namanya gerakan, harus bergerak. Kalau seandainya ada gerakan, jangan sampai pemuda Ansor tidur aja. Iya, kalau seandainya dia tidur, bukan GP Ansor namanya. Tidak bergerak deh. Berarti tidur pemuda Ansor namanya. TP Ansor. Ajo, ini tadi udah di distribusinya di pemerintahan, lembaga sudah, ekonomi sudah ada penguatan, termasuk bidang lainnya gitu kan. Yang seksi itu kan di politik aja. Bagaimana distribusinya? Iya, kita sebenarnya karena Ansor ini adalah rumah besar seluruh pemuda Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, dari manapun latar belakangnya, apakah dia petani, apakah dia santri, apakah dia pekerja keras, pekerja lepas, atau aktivis mahasiswa, mereka berhimpun. Jadi di Ansor ini memang dinamis. Jadi dia tidak satu latar belakang, di organisasi mahasiswa beragam, di pemudanya juga beragam, profesinya beragam. Maka memang ada yang aktivis kemudian berminat di politik, maka posisinya Ansor itu adalah membangun komunikasi dengan semua partai politik. Kemudian tentu nanti kader-kader kita, bagi yang berminat di politik, silahkan memilih partai. Karena memang kita disyaratkan partai-partai yang akan dimasuki itu adalah yang sesuai dengan khitahnya NU lah. Ya, yang garis perjuangannya, yang nasionalismenya samalah dengan semangat nasionalis, religiusnya gitu. Jadi tidak selalu PKB ya? Oh tidak, tidak mesti. Tidak. Ya, karena memang sifatnya tergantung pilihan kader. Mau PKB boleh, mau P3 boleh, mau Ansor, mau Golkar boleh, mau Demokrat, pokoknya semuanya lah, Gerindra, terserah lah. Terserah. Artinya karena memang ketika menumpuk kader kita pada satu partai politik, yang terjadi adalah itu pembunuhan di dalam jadinya. Itu konyol, bersiko. Nah, jadi kalau seandainya terdistribusi ke semua partai politik, kita memang punya target. Target kita itu besar sebenarnya. Kita ingin menguasai itu secara politis, semuanya itu, ini partainya ini, tapi Ansor, ini Ansor. Udah, selesai itu. Tapi kalau di dalam, mereka aja bertempur di dalam. Tidak berkembang mereka, jadi harus antriannya lama lagi, gitu. Ya kalau nggak ada lawan ya kita aja yang... Iya, nggak ada berarti dia aja akhirnya berlawan nanti kan, rusak nanti. Kita menjaga karena Ansor ini kita membangun bahasa sahabat. Panggilan sesama kader itu adalah sahabat. Sahabat itu adalah sifatnya jangka panjang, bukan hanya pragmatis. Tapi sahabat yang peduli, saling memperhatikan dalam keadaan suka dan duka. Jangan pragmatis pada saat Ansor sudah berjaya, kemudian baru sahabat, habis itu tidak mau lagi bersahabat. Atau kelompok-kelompok tertentu, kader tertentu, dia sukses, dia punya fasilitas, semuanya bersahabat. Ya, bersahabat itu memang dalam keadaan suka dan duka, karena ketika Ansor posisi dapat bersahabat, ketika tidak ada posisi tidak bersahabat. Nah, itu ini kita khawatir. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang kita hindari. Dan kemudian di dalam, karena memang politik itu ada syarat dengan kompetisi, ada trik, kemudian strategi, makanya jangan teman makan teman. Nah, kita tidak mau mengorbankan teman, maka untuk meminimalisir itu bertarung kita distribusikan. Nah, kalau di partai ini dia kiai juga, dia ahli juga, masuk partai lain dia juga bintangnya di sana gitu kan. Nah, itu. Jadi bukan hanya sekedar ikutan di partai-partai lain ya. Kita memang berharapnya seperti itu karena memang di kaderisasi kan mereka juga sudah didoktrin
bahwa kita ini ada garis perjuangan kita gitu. Apa yang menjadi goal dari kita beransor, karena target kita tetap menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian NKRI ini. Oke, untuk saat ini Jo, yang Ajo lihat ya, tentu sudah luar biasa ya. Apalagi Sang Ketum sudah jadi menteri kan. Kalau saat ini kan tentu luasa akses untuk kader ini, apakah tetap di yang seperti Ajo sebutkan tadi, ada di pemerintah, ada di politik, ada di sosialpreneur, ada di partai politik, ada enggak lagi misal kan banyak juga gerakan-gerakan yang sifatnya humanis yang dilakukan oleh berbagai organisasi. Kalau di Ansor sendiri ada enggak? Iya, kita memang sebenarnya banyak gerakan humanis, gerakan kemanusiaan, kemudian juga kita juga peduli terhadap seni-seni gitu yang kan. Berbasis lingkungan gitu berbasis kan? lingkungan. Karena memang justru Ansor itu sendiri care dengan isu-isu yang kemudian bagi orang tidak seksi, tapi bagi Ansor itu seksi. Kita sebenarnya dorong supaya soal masalah sampah, masalah sanitasi, masalah stunting, masalah air bersih, isu-isu lingkungan itu bagi kita, apalagi target SDGs ini. Setelah MDGs, kemudian ada target supaya... Ajo ini pelakunya dulu ini ya. Karena memang sebenarnya kita ini di Ansor ini secara pemetaan mereka latar belakangnya banyak di nagari-nagari, di desa-desa. Kemudian dilihat dari tingkat kesejahteraan, dari tingkat status sosial ekonomi, rata-rata itu menengah ke bawah. Nah, maka hadirnya Ansor memang untuk bisa menjadi solusi dari masalah itu. Mereka yang kemudian sudah akses secara organisasi melalui jejaring, kemudian lahir dari rahim masyarakat desa yang hidup dengan serba keterbatasan, maka mereka harus menjadi garda terdepan, termasuk saya sendiri memang menjadi bahagian untuk merasakan bagaimana denyut nadi dari masyarakat kita di pinggiran. Tidak punya pekerjaan, kemudian pendidikan rendah, kemudian pengangguran dan segala macamnya. Ini rata-rata itu dari kader kita. Maka sebenarnya membangun Ansor berarti sudah membangun Indonesia. Karena sebahagian dari warga negara Indonesia itu adalah banyak dari Ansor, kemudian banyak juga secara datanya dari kalang masyarakat menengah ke bawah. Makanya sebenarnya gerakan-gerakan yang dibangun oleh Ansor itu sendiri, membangun penguatan terhadap Ansor, itu adalah membangun Indonesia itu sendiri. Ya, membesarkan Ansor, membesarkan bangsa. Betul. Memperkuat diri sudah memperkuat di bangsa juga. Betul. Ya, Oke. Ke depan, apa targetnya aja? Ansor Sumatera Barat. Kita memang tetap mencetak kader sebanyak-banyaknya, kemudian mendistribusikan kader itu pada pos-pos yang dibutuhkan oleh bangsa. Karena memang karakter dari Ansor itu ada 4 karakter. Ada karakter keislaman, kemudian ada karakter kebangsaan, kemudian ada karakter kepemudaan, dan ada karakter kerakyatan. Jadi anak-anak muda Islam tentu harus mengerti Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan karakter tawassut, tawazun, tasamu, i'tidal, amar ma'ruf nahi mungkar, karakternya moderat, kemudian harus toleran, kemudian adil. Ini yang harus menjadi spirit nilai di mana Indonesia ini kita hidup di tengah masyarakat yang dinamis, kemudian yang majemuk, kemudian terdiri dari sekian macam nilai budaya, suku, dan bahasa. Nah, karakter itu, jadi dimanapun kiprahnya kader Ansor, dia membawa karakter itu. Karakter toleran, menghargai keberagaman. Karena kita tidak bisa menolak dari keberagaman itu. Karena kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kita lahir di Indonesia karena secara faktual, secara fakta, memang Indonesia ini, Sumatera Barat ini juga beragam. Kita juga berbagai macam suku. Ini kan sudah ada di dalam Al-Quran. Sudah dikatakan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Karena memang tidak bisa kita tolak itu. Kita ini beragam, ada laki-laki, ada wanita, kemudian bersuku-suku, berbangsa. Kita bersinergi, kita bekerja sama, saling mengenal, saling menguatkan. Sebab ketika keberagaman itu dikelola dengan baik, justru akan menjadi sebuah value yang kuat, menjadi nilai kekuatan.
Nah, maka kita harus mengelola itu dengan cara bagaimana saling pengertian, saling memahami. Itu karakter keislaman yang dimiliki oleh kader Ansor dimanapun dia bekerja. Itu ke depan. Lalu kemudian karakter kebangsaan. Ini yang memang sebenarnya apalagi di dalam momentum menjelang Indonesia peringatan 17 ya, hari ulang tahun negara kita, maka kita ingatkan bahwa spirit cinta bangsa itu memang sudah ada di dalam diri kader-kader Ansor. Karena kita sudah dihafalkan itu nyanyian Yalal Watan, Hubbul Watan Minal Iman. Cinta tanah air itu ada bahagian dari iman. Maka karakter kebangsaan itu cinta terhadap tanah air. Tentu yang ketiganya adalah karakter kepemudaan. Yang nama pemuda, orang capek kaki ringan tangan, capek kaki tidak panah ruang, ringan tangan tidak pemacah, asa terantang duo sudah acang-acang dalam nagari. Jadi orangnya energik, cepat, bersemangat. Jadi cepat kaki, ringan tangan. Ya seperti Ajol, selalu gesit ya. Harus gesit. Kalau tidak, kalau diperintahkan satu, selesainya harus dua. Jangan diperintahkan 5, selesainya 1. Jadi harus inovatif, loncatannya harus lebih tinggi lagi. Belum pergi sudah pulang. Belum pergi sudah pulang, ini nggak boleh. Nah, jadi maka karakter kepemudaan itu, ini bukan soal usia, tapi karakternya. Jadi usianya boleh mau 45, mau 50, tapi spiritnya adalah orang lincah, cepat, geraknya tuh cepat. Karena memang ini dibutuhkan di tengah Indonesia, membutuhkan anak-anak muda untuk respon cepat. Tentu karakter yang keempat itu kerakyatan. Karena Ansor ini lahir dari rakyat, maka memang berkhidmatnya itu untuk rakyat. Ya, jadi nanti mau dia, apa kata Rudi, ke depannya seperti apa, kita ke depan ini kita harus berperan, kita ambil peran, kita berkontribusi dimanapun itu. Karena memang kita tidak apapun posisinya. Apapun itu. Jadi kita memang tidak mengharuskan kader kita pada satu tertentu saja, tidak. Karena memang banyak posisi yang sebenarnya mana yang ditinggalkan orang lain itu harus dijemput. Oke, Ajo mantap. Pencuri di gagah. Luar biasa, kerabat. Demikian perbincangan kita. Terima kasih Ajo atas kehadirannya di Andalas TV. Semoga di lain kesempatan dan topik yang berbeda kita akan berjumpa lagi. Oke. Demikian kerabat Andalas TV perbincangan kita dengan Ketua Ansor Sumatera Barat, Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman MM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.